seperti dapat itu, dan ingin sekali lagi dihukum seberat-beratnya. Tidak ada toleransi karena telah memberikan sesuatu yang menyulitkan terhadap penyidik, dan dia tidak mau secepat itu menyerahkan diri dan tidak mau bertanggung jawab. Semoga sekali lagi dihukum seberat-beratnya, tidak ada toleransi. Kalau bisa dihukum mati, Gak ada kata-kata adanya bukti nyata. Saya bersumpah demi Allah Rasulullah, saya tidak tahu menau, saya tidak tahu perencanaan, saya tidak tahu, saya tidak terlibat sama sekali. Sumpah demi Allah Rasulullah. Tapi mudah-mudahan polisi bisa cepat menangkap pelakunya. Harus diberi hukuman yang setimpal, harus dihukum mati demi Allah Rasulullah, harus dihukum mati. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Halo semua, selamat datang di Quinsa Channel ya. Apa kabar? Semoga kabar kita semua senantiasa selalu dalam keadaan baik dan selalu dalam keadaan sehat walafiat ya. Oke, di balik hiruk-pikuknya pemilu Pilpres ya, yang mana kurang lebih tinggal 1 bulanan lagi ya. Ini 3 kandidat ini saling bersaing ketat, terutama Ganjar Pranowo dan Anies ya. Sementara untuk Pak Prabowo ini sudah melejit, itu paling tidak menurut beberapa survei. Nah, apakah pemilu kali ini bisa 1 putaran dimenangkan oleh Prabowo dan Gibran? Kita lihat aja nanti. Dan bagaimana kiprah Pak Anies dan Pak Ganjar untuk mengejar ketertinggalan mereka. Nah, kira-kira siapa pilihan kalian di dalam pemilu ini? Ya, silahkan cantumkan di kolom komentar. Oke, di balik hiruk-pikuknya pemilu ini ya, kasus Subang juga belum kelar. Kita berharap tadinya sebelum Pilpres, tapi kayaknya prediksi saya kasus ini akan ingkrah bisa jadi setelah Pilpres. Itu prediksi saya ya. Kalau prediksi kalian gimana? Karena melihat ini sudah tanggal 15 Januari ya. Setelah pra-peradilan yang dilayangkan oleh Pak Rohman selaku kuasa hukumnya Ibu Mimin, Abi dan Arigi ini ditolak. Tapi mereka juga belum ditahan ya sampai sekarang. Kita nggak tahu persis apa alasannya, dan konon ceritanya sampai Bu Mimin juga sempat drop ya. Dan ini juga masih bergulir. Ada yang mempercayai dengan penetapan tersangka terhadap mereka, ada juga yang tidak, karena yaitu tadi sampai sekarang Bu Mimin, Abi dan Arigi belum juga ditahan. Nah, tapi sebagai masyarakat awam ya, kita mengikuti polisi sudah menetapkan 5 tersangka. Pak Yosep Danu, Bu Mimin, Abi dan Arigi tentunya sudah ada 2 alat bukti yang kuat. Terbukti pra-peradilan yang dilayangkan oleh Pak Rohman ditolak. Ya walaupun alasan Pak Rohman mengajukan pra-peradilan itu tidak semata-mata menjadi prioritas, katanya kan seperti itu. Ya paling tidak dia mengetahui apa sih yang menjadi alat bukti buat mereka nanti untuk persiapan persidangan kali ya. Nah, walau demikian setelah pra-peradilan ini ditolak, ini kepolisian Polda Jabar masih melakukan pemeriksaan terhadap saksi-saksi, baik saksi lama maupun saksi baru. Mungkin juga saksi-saksi yang kita tidak tahu, yang tidak dipublikasikan ya, yang mungkin saksi-saksi ini sangat krusial dan sangat menentukan dan mungkin akan dimunculkan waktu persidangan. Berkas yang sempat P18 ya, ini sudah dilengkapi oleh Polda Jabar dan sudah diserahkan kembali kepada Kejati. Kita tunggu apakah berkas perkara atas Danu, Pak Yosep, Bu Mimin, Abi dan Arigi ini akan bisa P21 ya, mudah-mudahan ya, karena kita sudah cukup lama nih, sudah menginjak tahun ketiga, hampir 3 tahun, tepatnya tanggal 18 Agustus nanti tahun ini itu genap 3 tahun kasus ini. Kita berharap ya tidak sampai Lebaran kasus ini kelar. Ada yang diterdakwakan, bahkan ada yang terpidana. Mudah-mudahan kado bulan puasa, kata Pak
Kapolda lama Pak Suntana itu terbukti ya, walaupun saat itu memberikan kado bulan puasa tapi tidak jadi, ya mudah-mudahan tahun ini jadi ya oleh Kapolda yang baru ya. Oke. OOJ juga masih diperdalam. Ya, siapa-siapa yang terlibat, bagaimana keterlibatan mereka, sebatas apa, dan siapa yang membiayai, siapa yang mengkoordinir. Ini membuat kita penasaran ya. Harusnya OOJ ini kalau memang ada segera diproses terlebih dahulu. Kalau memang terbukti ya segera di PTDH-kan agar kasus ini bergulir dengan lancar ya. Terus ini tanggal 15 Pak Yosep kabarnya penahanannya kan sudah berakhir tapi diperpanjang kembali 1 bulan ke depan. Ya mungkin itu tadi ya. Kita perkirakan setelah pemilu mungkin kasus ini akan dipersidangkan. Nah, kabar terbaru hari ini Senin tanggal 15 Januari ini ada pemeriksaan ya ulang terhadap Yoris, tapi bukan di tindak pidana umum tapi di tindak pidana khusus. Klien kami ini dipanggil ke sini itu dia sebagai saksi ya, dugaannya atas dugaan tindak pidana korupsi. Itu yang terjadi di sekolah yang klien kami pimpin di situ. Terkait dana bos dan apa itu? PMU ya, PNU. Jadi perkara ini sudah ditingkatkan ke penyidikan, sidik ya. Jadi sudah sidik. Jadi hari ini Yoris di BAP juga dengan Pak Yosep juga ya. Pak Yosep. Dikonfrontasi dengan Pak Yosep maksudnya gitu Bu ya? Enggak juga sih, belum ke konfrontasi, cuma sama-sama dipanggil aja. Dan satu ruangan gitu Bu? Beda. Oh, beda ruangan. Beda ruangan, cuman ya kedudukannya mereka sebagai saksi dua-duanya. Ya. Karena ya sekarang masih proses pencarian fakta-fakta hukum. Maaf kalau penyidikan biasanya sudah ada tersangka, belum ada ya? Nanti belum ya. ya. Akan ada gelar dulu setelah proses ini pasti akan dilakukan gelar untuk ditetapkannya tersangka. Jadi artinya perkara ini sudah ditemukan pidananya kalau sidik itu artinya. Kalau lidik itu kan belum sedang dicari pidananya, tapi kalau sidik itu artinya perkara ini sudah ditemukan unsur pidananya. Nah, nanti setelah itu mungkin akan ada gelar, mungkin ada kepolisian untuk menentukan siapa tersangka. Ada kemudian TPPU kira-kira? Belum ke sana ya, belum ke sana. Dugaan masih ada lah dugaan. Bukan tipikor aja ya, tindak pidana yang lain pun seperti penipuan, trafficking atau TPPU, narkoba dan sebagainya bisa dikenakan TPPU juga, apalagi tipikor. Oh, tipikor. Oke, siap. Ada info yang disampaikan oleh Bapak Kombes Pol Bapak Surawan mengenai data fiktif itu bagaimana Bu? Oh nanti itu kan belum dipertanyakan dulu ke kita, makanya kita belum ada ya? Jawab, kita bisa jawab tentang data fiktif yang tadi disampaikan. Nanti mungkin kalau nanti kita habis ini nanti kita sampaikan. Sudah selesai ya, karena ini baru berpembukaan saja. Oh ya. Kira-kira sampai jam berapa nih biasanya pemeriksaan? Ya paling sore lah. Sore ya. Oke. Siap. Iya. Lagi ketemu sama Bapak belum? Barusan Insya Allah mau ditemuin. Karena hari Kamis ya, ini untuk penjemputan hari Kamis. Enggak kan sama-sama di Krimsus tadi. Oh enggak ketemu. Ya. Kalau kemarin kalau enggak salah 2 kali tidak hadir ya, Kang Yoris dipanggil. Hadir terus. Waktu itu dipanggil sebagai panggilannya sebagai untuk ini ya, klarifikasi, sebagai saksi. Baru undangan klarifikasi. Oh, berarti waktu yang nggak hadir itu klarifikasi ya? Klarifikasi. Bukan nggak hadir, cuman waktu sakit itu ya? Bukan sakit, kita mengganti hari ya, mengganti hari. Kita nggak bisa datang ke sini. Ya, oke. Nanti lanjut lagi ya. Ya, terima kasih ya. Ya. Kira-kira berkaitan dengan apa? Ya kalau prediksi saya berkaitan dengan operasional yayasan. Bagaimanapun dia adalah ketua yayasan saat peristiwa ini terjadi. Apakah ada korelasinya antara yayasan dan peristiwa Rajapatinya? Ya mudah-mudahan kepolisian menemukan benang merahnya ya. Tidak menampik kemungkinan tersangka-tersangka baru atas Rajapati ini akan bermunculan. Apakah sebelum persidangan, saat persidangan? Nah, mudah-mudahan semuanya bisa kebuka. Nah, untuk Yoris sendiri ini masih banyak halangan yang mencurigainya ya, terlibat atas kasus Rajapati, karena bagaimanapun dia orang yang diuntungkan dalam kasus ini. Bila mana Pak Yosep terbukti bersalah masuk penjara ya, terus kedua korban sudah tidak ada,
keuntungan dia akan mewarisi segala sesuatu peninggalan almarhum. Oke, dari saya itu ya. Mudah-mudahan kasus ini segera kelar, segera dipersidangkan, berkas-berkasnya segera P21 ya. Kalau memang ada potensi tersangka-tersangka yang lain, apakah itu mengetahui, menutupi, melindungi ya, segera diproses juga. Tidak ada kata berakhir ya, walaupun nanti tersangka ini kelima tersangka sudah menjadi terpidana. Kalau memang ada orang-orang yang sekiranya terlibat ya, kita harapkan segera ditangani. Kita berharap dalam penegakan hukum kasus Subang ini benar-benar tidak salah tangkap ya. Yang salah ya tetap salah dengan bukti-bukti yang kuat, yang tidak salah ya segera dibersihkan namanya. Dari saya itu kita doakan bersama kedua almarhum ya, semoga diampuni segala dosa-dosanya, diterima segala amal ibadahnya, dan kasus ini segera selesai. Sampai jumpa di video-video saya berikutnya. See you next time. Bye-bye.